Baik, sehat luar biasa, Pak. Ya, syukurlah Ibu dalam keadaan yang sehat, kemudian tentunya memiliki semangat yang luar biasa. Baik Ibu, jadi pada kesempatan ini saya minta waktunya sebentar sebagai persiapan untuk kegiatan observasi kelas nanti. Ada beberapa hal yang saya minta informasi dari Ibu. Yang pertama terkait dengan mata pelajaran apa yang hendak Ibu laksanakan pada proses pembelajaran pada observasi kelas nanti. Mata pelajaran yang akan saya laksanakan pada proses pembelajaran observasi nanti yaitu mata pelajaran matematika, materi tentang bilangan caca pada bab 1 di kelas 3. Mata pelajaran matematika pada bab yang pertama dengan materi bilangan caca. Dari materi bilangan caca, apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran pada materi bilangan caca sangat diharapkan peserta didik mampu menguraikan nilai tempat bilangan caca ribuan sampai 10.000 dengan tepat. Dekomposisi. Peserta didik mampu membandingkan dua bilangan caca ribuan sampai 10.000 yang berbeda dengan tepat. Peserta didik mampu menguraikan bilangan ribuan caca sampai 10.000 dari yang terkecil ke yang terbesar dan sebaliknya dengan tepat. Komposisi. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari materi bilangan caca ini. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, apa yang menjadi area pengembangan yang hendak dicapai? Area pengembangan yang hendak saya capai pada tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membaca, menulis, membandingkan, mengurutkan, dan menentukan nilai tempat pada bilangan caca sampai 10.000. Baik, saya boleh mengulang kembali. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai di sini adalah peserta didik mampu atau dapat membaca, menulis, membandingkan, mengurutkan, dan menentukan nilai tempat bilangan caca sampai dengan 10.000. Dari tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan yang hendak dicapai, apa saja yang menjadi strategi Ibu untuk bisa mewujudkan atau bisa mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang hendak dicapai ini? Strategi yang saya persiapkan pada observasi pembelajaran matematika, yang pertama saya akan merancang diferensiasi proses pada proses pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif, menggunakan media kartu angka yang dirancang dengan pola permainan di mana peserta didik dapat menguraikan, membandingkan, dan mengurutkan bilangan caca sampai dengan 10.000. Yang kedua, saya juga merancang proses pembelajaran pada mata pelajaran matematika dengan mengaitkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama, yaitu ada 7 kesepakatan kelas yang diharapkan peserta didik dapat melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Oke, baik, terima kasih Ibu. Dari strategi yang dipersiapkan, menurut saya ini suatu strategi yang luar biasa, strategi yang bagus, yang mana di dalam proses pembelajaran nanti dirancang diferensiasinya, yaitu diferensiasi proses dengan metode kooperatif. Lalu di dalam metode kooperatif itu ada juga permainan yang menggunakan kartu huruf.
siswa. Diharapkan keyakinan kelas itu dilaksanakan secara baik, direfleksikan, kemudian dievaluasi agar pelaksanaan dan penerapan keyakinan kelas itu betul-betul diyakini siswa melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik, dari informasi yang saya dapatkan dari Ibu terkait dengan tujuan pembelajaran, area pengembangan yang akan dicapai, kemudian strategi yang dipersiapkan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mengenai diferensiasi proses itu, hendaknya dalam pembelajaran matematika khususnya materi yang cacat dirancang agar mengakomodasi perbedaan individu setiap siswa, lalu dapat meningkatkan pemahaman konsep, meningkatkan motivasi belajar, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Lalu yang kedua tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu juga sangat penting untuk dapat mewujudkan suasana kelas yang positif dan bermanfaat bagi proses pembelajaran. Baik itu hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan persiapan sebelum melaksanakan observasi kelas. Ibu juga boleh menyerahkan dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun juga modul ajar sebelum kegiatan observasi kelas, sehingga menjadi panduan dalam observasi kelas buat saya terhadap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu. Jadi hanya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, dan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Ibu. Selamat pagi juga, Pak. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru, teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiran. Sekarang kami mengikuti kegiatan belajar mengajar. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami dapat kami selesaikan hasil memuaskan. Nama tetap puji kini dan segala masa. Amin. Terima kasih Telo. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, masih semangat? Masih, Bu. Siapa yang tadi pagi tidak mandi? Tidak ada. Mandi itu membuat badan kita sehat. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Benar, Bu. Tepuk tangan untuk kelas 3. Baik, karena kehadiran kalian semuanya hadir, perlu dipertahankan dengan menjaga kesehatan, makan teratur, tidur teratur. Ibu minta kalian semua berdiri untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, cinta kita terhadap tanah air. Ibu minta kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua tangan di dada. Garuda Pancasila. 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar
anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Masih, Bu. Masih ingat? Masih, Bu. Ada berapa kesepakatan kelas yang kita buat? 5. Ada 5 kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama apa? Siapa yang tahu? Menghargai. Yang kedua, Bekerja sama dalam berkolaborasi. bekerja sama dan berkolaborasi. Yang ketiga, Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Yang keempat, Aktif dalam pelajaran. aktif dalam pelajaran. Yang kelima, Selalu mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. selalu mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, tepuk tangan untuk anak kelas 3 yang masih ingat tentang kesepakatan kelas. Baik, bukan hanya cuma mengingat atau menghafal saja kesepakatan kelas yang kita buat, tetapi kalian harus melaksanakan dan menaati kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Anak-anak, Ya, Ibu. siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Saya, Bu. Membaca bilangan. Membaca bilangan. Tepuk tangan untuk Melki. Pelajaran atau kita pada minggu lalu itu membaca bilangan. Siapa yang bisa membaca bilangan ini? Saya, Bu. Jessica. 4.355. Baik, tepuk tangan untuk Jessica. Ternyata bukan cuma menghafal topiknya, tetapi juga menghafal pelajarannya yang sudah kalian belajar. Setiap materi yang diberikan, kalian harus belajar. Karena materi itu berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Anak-anak, mari kita berdiri untuk ice breaking. Tepuk semangat. Silakan duduk anak-anak. Siapa yang tadi pagi membawa uang jajan ke sekolah? Jessica, bawa uang jajan berapa ke sekolah? Siapa lagi? Agoes, membawa uang jajan berapa? Berapa? 2.000. Sekarang Jessica membawa uang jajan 5.000. Agoes membawa uang jajan 2.000. Uang jajan siapa yang lebih besar? Jessica. Berapa? 5.000. Ya, anak-anak. Jadi uang jajan yang diberikan oleh bapak atau mama itu bukan hanya kalian gunakan saja untuk berbelanja, tetapi kalian juga harus bisa membaca nilai uang jajan yang diberikan. Jessica, bisa menulis uang jajan 5.000 dalam bilangan? Saya, Bu. Coba. Ya, itu uang jajan nilainya 5.000. Tepuk tangan untuk Jessica. Baik, materi kita hari ini tentang menguraikan, membandingkan, dan menyebutkan bilangan caca kurang dari 10.000 dengan tepat. Dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menguraikan nilai tempat bilangan caca ribuan sampai 10.000 dengan tepat atau dekomposisi. Peserta didik mampu membandingkan dua buah bilangan caca ribuan sampai 10.000 yang berbeda dengan tepat. Peserta didik mampu menguraikan bilangan ribuan caca 10.000 dari yang terkecil ke terbesar dan sebaliknya dengan tepat atau komposisi. Masih semangat anak-anak?
menyaksikan video pembelajaran kita pada hari ini tentang bilangan caca, menguraikan, membandingkan, dan mengurutkan bilangan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bab 1 bilangan caca, di mana yang akan kita bahas adalah nilai tempat, membandingkan bilangan, mengurutkan bilangan. Materi ini ada pada matematika kelas 3 SD. Membaca, membilang bilangan 10.000 sudah pernah dibahas. Untuk linknya silahkan cek di kolom deskripsi. Siap belajar? Let's go! Yang pertama adalah nilai tempat. Nilai tempat merupakan nilai dari suatu angka pada bilangan tertentu. Nilai angka pada suatu bilangan dapat berbeda-beda tergantung tempatnya. Perhatikan contoh yang pertama. Bilangan 4.444 terdiri dari peletakan pertama adalah ribuan, 4 ribuan, kemudian ratusan, 4 ratusan, 4 puluhan, dan 4 satuan. Maka untuk nilai tempatnya bisa kita tuliskan 4.444 sama dengan 4 ribuan ditambah 4 ratusan ditambah 4 puluhan ditambah 4 satuan. Contoh yang kedua, bilangan 2.345 terdiri dari angka 2 sebagai ribuan, angka 3 sebagai ratusan, angka 4 sebagai puluhan, dan angka 5 sebagai satuan. Maka untuk nilai tempatnya kita tuliskan 2.345 sama dengan 2 ribuan ditambah 3 ratusan ditambah 4 puluhan ditambah 5 satuan. Materi yang kedua adalah membandingkan bilangan. Untuk membandingkan bilangan, bandingkan setiap angka yang memiliki nilai tempat yang sama mulai dari nilai tempat paling besar. Bandingkan satu persatu, berarti kita akan memperhatikan nilai tempatnya. Contoh yang pertama, 4.789 dengan 4.798. Kita lihat, angka pada ribuan bernilai sama, yaitu sama-sama angka 4. Kemudian kita bergeser ke nilai tempat ratusan, bernilai sama juga, sama-sama angka 7 di tempat ratusan. Kemudian bergeser ke sebelahnya adalah puluhan. Kita lihat pada bilangan yang pertama adalah angka 8, kemudian bilangan yang kedua adalah angka 9. Bilangan yang pertama bernilai 8 itu lebih kecil daripada puluhan yang ada pada bilangan yang kedua. 8 lebih kecil dari 9, maka 4.789 kurang dari 4.798. Oke? Next, contoh selanjutnya. 9.999 dibandingkan dengan 8.888. Kita lihat angka pada ribuannya. Di sini angka pada ribuannya adalah 9. Sedangkan di bilangan yang kedua, angka pada ribuannya 8. Karena angka pada ribuannya 9 dan 8 dan 9 lebih besar daripada 8, maka 9.999 lebih dari 8.888. Materi yang ketiga yaitu mengurutkan bilangan. Untuk mengurutkan bilangan, bandingkan bilangan-bilangan tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui bilangan mana yang lebih besar. Cara yang kita gunakan adalah kita akan membandingkan bilangan-bilangannya ya. Diminta mengurutkan mulai dari yang terbesar. Bilangannya seperti ini, maka kita perhatikan. Urutan yang pertama, yang paling besar, kita lihat nilai di depannya, angka di depannya. 7, 2, 2, 9. Berarti yang paling besar adalah 9.825 di urutan yang pertama. Kemudian
Di antara yang 3 ini 7.658. Kemudian yang ini bernilai sama 2.289 dan 2.298. Kita lihat angka yang berbeda, ribuan sama, ratusan sama, sedangkan puluhannya berbeda. 8 dan 9 lebih besar 9. Maka di urutan yang ketiga adalah 2.298. Kemudian menyusul yang paling kecil yaitu 2.289. Urutannya adalah seperti ini. Next, kita diminta mengurutkan mulai dari yang terbesar. Urutannya adalah 4.021, 4.012, 4.201, 4.120, 4.102. Nah, adik-adik, dan angka pada ribuan masing-masing bilangan tersebut sama, kita langsung ke angka ratusannya. 0, 0, 2, 1, 1. Maka kita perhatikan yang lebih besar adalah angka 2. Urutannya yang pertama yaitu 4.201. Kemudian 0, 0, 1, 1. Pasti yang lebih besar adalah 1. Tetapi kita lihat karena ada 2 yang bernilai 1 pada nilai ratusan, maka kita lihat lagi puluhannya 2 dan 0. Otomatis yang paling besar adalah 2 yang menduduki peringkat yang kedua yaitu 4.120. Dilanjutkan dengan 4.102. Nah, untuk yang 2, 4.021 dan 4.012, kita perhatikan ribuan dan ratusannya sama, sedangkan puluhannya berbeda. Berarti 2 dan 1 lebih besar 2. Maka dilanjut dengan 4.012, maka urutannya akan menjadi seperti ini. Baik anak-anak, kalian sudah menyaksikan video tadi. Sekarang kita berada pada tahun berapa? 2024. Siapa yang bisa menuliskan angka tahun 2024? Devin, bisa menguraikan? Baik, tepuk tangan untuk Devin. Iya. Terima kasih Devin. Baik anak-anak, masih semangat? Mari kita menyanyikan lagu Nilai Tempat. Ayo kita belajar. Ayo kita belajar nilai tempat bilangan, 1 angka satuan, 2 angka puluhan, 3 angka ratusan, 4 angka ribuan. Ayo, marilah belajar. Tepuk tangan untuk kelas kita. Silakan duduk. Setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, di papan sudah ada tabel nilai tempat. Ibu minta 1 orang. Siapa yang bisa menentukan 1 angka ratusan dan menguraikan bilangan tersebut ke dalam nilai tempat? Siapa yang bisa? Terry, uraikan. 7.826. 7.000-an, 800-an, 20-an, 6 satuan. Tepuk tangan untuk Terry. Silakan dulu Terry. Sekarang siapa yang bisa menentukan 2 buah bilangan? Halo? 2.692 lebih kecil dari 7.592. Tepuk tangan untuk Velo. Silakan duduk Velo. Sekarang untuk mengurutkan
Ibu minta kesediaan 2 orang membuat permainan dengan melompat mengurutkan bilangan pada lantai yang sudah Ibu tempel angka bilangan menggunakan kartu bilangan. Mengurutkan bilangan dari bilangan yang terbesar ke bilangan yang terkecil. Sementara Bari setelah Agoes mengurutkan dengan benar, Bari mengambil kartu bilangan itu dan menempelkan pada papan tulis. Tepuk tangan untuk Bari dan Agoes. Silakan duduk. Semangat. Sekarang Ibu membagi kalian dalam 2 kelompok diskusi. Kalian mengerjakan dengan berkolaborasi dan bekerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat. Sudah selesai? Sudah. Kesediaan dari kelompok 1 yaitu kelompok bintang. Teman-teman, kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Isilah kotak-kotak sesuai dengan nilai tepat bilangan. 3.143, 3 ribuan, 1 ratusan, 40-an, 3 satuan. Nomor 2. Buatlah perbandingan dengan tanda di bawah ini. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan 3.000 lebih kecil dari 4.500. Urutkan nomor 3, urutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. 1.678, 2.256, 3.478. Nomor 4. Uang Calvino 8.000, uang velg 2.000, uang Aldo 3.000 dan uang Terry 5.000. Urutkan nilai uang
3 ribuan 1, ratusan 4, puluhan 3, satuan. Urutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Uang Calvino 8.000, uang Velof 2.000, uang Aldo 3.000, dan uang Eri 5.000. Urutkan nilai uang dari yang terkecil ke terbesar. Uang Calvino 8.000, uang Terry 5.000, dan uang Aldo 3.000, dan uang Velof 2.000. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Garuda. Tadi kalian sudah mengerjakan RKPD. Dari hasil pekerjaan yang kalian tadi, ada yang bisa menanggapi tentang pekerjaan kelompok lain? Pas? Ibu akan memberikan kalian tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di rumah. Kalian bisa mengerjakan tugas mandiri ini di rumah dengan meminta bantuan dari kakak, bapak, mama. Tugas ini akan kalian kumpulkan pada minggu berikutnya. Kalian sudah mengerti tentang materi tadi? Sudah. Benar sudah mengerti? Sudah. Kalau begitu ibu tes ulang lagi. Siapa yang bisa mengurutkan bilangan ini? Calvino. Baca dulu bilangan berapa? 5.308. Apa yang Calvino kerjakan benar atau salah? Benar. Tepuk terima kasih untuk Calvino. Ring ring. Trom trom. Ring trom ring trom. Terima kasih. Yes. Kalian benar-benar sudah mengerti. Kita bersama-sama akan menyimpulkan, merangkum materi yang hari ini kita pelajari. Materi kita hari ini tentang nilai tempat. Nilai tempat itu terdiri dari apa saja? Ribuan. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Kalau membandingkan dua bilangan menggunakan tanda apa saja? Ribuan. Sama Sama dengan lebih lebih kecil. kecil, Lebih besar. besar. Ada 3, sama dengan lebih kecil dan lebih besar. Kalau mengurutkan bilangan, kita mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil, atau sama dengan dari yang terkecil ke yang terbesar. Materi kita pada pertemuan berikutnya itu tentang hasil penjumlahan dua bilangan. Sekarang ibu akan membagikan lembaran refleksi. Untuk pelajaran kita pada hari ini, kalian bisa mengisi lembaran refleksi menggunakan emot yang sudah ada di dalam lembaran refleksi ini. Sekarang ibu akan mengumpulkan hasil refleksi itu. Sekarang kita lebih rileks lagi untuk ice breaking dulu. Tepuk semangat. Kita
selamat. Namamu tetap kami puji, ini dan banyak segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. siap beri salam. Selamat pulang, Ibu. Selamat pulang, teman-teman. Selamat pulang juga anak-anak. Langsung pulang ke rumah, tidak boleh singgah-singgah di tempat yang lain lagi. Sampai ketemu besok. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, sehat luar biasa Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi pada kesempatan ini saya minta waktu Ibu untuk memulai kegiatan kita, melanjutkan kegiatan yang sudah kita laksanakan sebelumnya, yaitu kegiatan pra observasi, kegiatan observasi, dan pada kesempatan ini kita laksanakan kegiatan pasca observasi. Baik Ibu, jadi berdasarkan hasil pengamatan saya selama observasi pembelajaran di kelas, ada beberapa hal yang saya sempat tangkap dan saya menuliskannya, yakni yang pertama, guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Yang berikut, siswa dikelompokkan secara heterogen untuk mendorong saling membantu dan belajar dari satu sama lain. Yang berikut, tugas diberikan bervariasi dalam jenis dan tingkat kesulitan. Yang berikut, umpan balik yang spesifik dan konduktif terhadap setiap tugas siswa. Lalu yang terakhir, menggunakan bentuk penilaian tertulis untuk menilai pemahaman siswa. Lalu dari hasil observasi itu ada beberapa catatan tambahan. Yang pertama, memberikan perhatian yang cukup kepada setiap siswa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu yang kedua, evaluasi terhadap tugas yang diberikan, apakah sudah bervariasi dan menantang bagi semua siswa. Lalu yang berikut, perhatian bagaimana siswa merespon tugas tersebut. Baik, jadi itu merupakan hal-hal yang saya tangkap dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas. Baik, bagaimana dengan perasaan Ibu ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Saya merasa senang dan puas setelah melakukan proses pembelajaran di kelas. Oke, baik, Ibu merasa tenang dan tentunya puas terhadap apa yang sudah Ibu laksanakan di kelas. Bagaimana dengan refleksi Ibu secara keseluruhan dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan? Refleksi saya pada proses pembelajaran yang telah saya laksanakan, di mana saya menerapkan metode pembelajaran kooperatif yang sangat membantu peserta didik untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi dapat membantu membimbing peserta didik yang tingkat pemahamannya yang masih kurang. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi beberapa hal yang saya tangkap di sini itu terkait dengan pembelajaran diferensiasi, yang mana model pembelajaran yang digunakan di sini adalah model pembelajaran kooperatif, yang mana setiap siswanya bekerja sama dalam satu kelompok, dan dalam satu kelompok itu terdapat siswa yang berbagai jenis kemampuan yang berbeda-beda, sehingga bisa dikatakan sebagai kelompok yang heterogen. Baik Ibu, dari hasil refleksi itu kira-kira apa yang perlu dikembangkan? Ada dua hal yang perlu saya kembangkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama, saya perlu kembangkan untuk tugas yang bervariasi sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik yang bersifat menantang. Yang kedua, saya perlu mengembangkan keterampilan sosial emosional peserta didik dengan melakukan kesepakatan kelas. Di dalam kesepakatan kelas itu,
peserta didik harus menyadari untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama tanpa ada paksaan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi ada dua hal ya Ibu yang perlu dikembangkan di sini. Yang pertama terkait dengan soal asesmennya disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi tentu sekali di dalam kelasnya Ibu ada 10 peserta didik memiliki tingkat pemahamannya juga yang berbeda-beda. Maka soal yang disusun juga harus disesuaikan dengan tingkat pemahamannya. Lalu yang berikut terkait dengan 5 keterampilan sosial emosional yang perlu dikembangkan sehingga bisa mewujudkan keyakinan kelas. Ada 7 keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dengan siswa. Oke, baik Ibu, dari hal-hal yang perlu dikembangkan itu kira-kira bagaimana dengan rencana tindak lanjut dari Ibu? Rencana tindak lanjut yang akan saya buat, yang pertama saya melakukan asesmen diagnostik atau mengetahui kemampuan awal peserta didik agar saya dapat merancang pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menggunakan metode yang bervariasi untuk mengakomodasi gaya belajar dari setiap peserta didik. Yang ketiga, memberikan tugas yang bervariasi dalam jenis tes dan tingkat pemahaman dari setiap peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan observasi dan evaluasi secara berkala 5 keterampilan sosial emosional, manajemen diri, kesadaran diri, keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ada 4 rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi rencana tindak lanjut yang menurut saya itu hal yang luar biasa. Ada 4 poin penting, yaitu yang pertama terkait dengan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Lalu yang kedua, penggunaan metode yang bervariasi untuk menjawabi kebutuhan gaya belajar dan minat peserta didik. Kemudian tugas yang bervariasi, tentunya variasi jenis tesnya dan juga sesuai dengan kemampuan dari peserta didik. Lalu yang terakhir, melakukan observasi dan evaluasi secara berkala terkait dengan 5 keterampilan sosial emosional. Oke, baik Ibu, dari rencana tindak lanjut itu mungkin aktivitas pengembangan diri apa yang Ibu laksanakan? Aktivitas pengembangan diri yang saya laksanakan mempelajari modul diferensiasi di PMM, mengikuti workshop, seminar, webinar yang dilaksanakan di media sosial di internet, berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi aktivitas pengembangan dirinya mempelajari modul IPMM, modul tentang tentunya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana pendekatan penerapan pembelajaran sosial emosional, lalu mengikuti workshop-workshop yang terkait dengan pengembangan diri pada peningkatan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik, jadi dari aktivitas pengembangan itu kira-kira tujuan yang akan Ibu capai itu seperti apa saja? Tujuan yang hendak saya capai dari aktivitas pengembangan diri, yang pertama merancang proses pembelajaran yang menjawab kebutuhan peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan, gaya belajar, dan minat peserta didik. Yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran PSE dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Ibu, jadi ada 2 tujuan yang hendak dicapai di sini ya. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menjawabi kebutuhan belajar peserta didik, yakni kesiapan peserta didik, gaya belajar, minat belajar. Lalu yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Baik Ibu, dari tujuan yang hendak dicapai, apa ukuran keberhasilan dari itu? Ukuran
misalnya RBP atau modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE. Penilaian sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang dilakukan secara objektif meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk ukuran keberhasilan ini ada dua, RPP berdiferensiasi yang mana di dalamnya terintegrasi juga pembelajaran sosial dan emosional, lalu yang berikut terkait dengan asesmennya Ibu ya. Oke, jadi asesmen yang dimaksudkan di sini lebih mengarah pada asesmen yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Oke, baik Ibu. Untuk ukuran keberhasilan itu tadi ada dua. Lalu kira-kira Ibu membutuhkan dukungannya seperti apa atau siapa saja yang bisa mendukung Ibu untuk mencapai tujuan ini? Yang mendukung saya dalam proses pengembangan diri, yang pertama kepala sekolah sebagai pemimpin saya dan rekan guru sejawat. Baik, terima kasih Ibu. Jadi ada dua yang menjadi pendukung di sini, yaitu kepala sekolah sebagai pimpinan dan juga rekan sejawat untuk bisa saling berdiskusi, kemudian memberikan masukan, tanggapan, kemudian bisa menemukan solusi secara bersama-sama. Oke, baik Ibu. Untuk pelaksanaan ini kapan Ibu mau melaksanakan? Waktu pelaksanaannya pada pembelajaran berikutnya. Oke, baik Ibu. Jadi nanti pada pembelajaran berikutnya perkenankan saya juga untuk bisa melihat RPP-nya, RPP berdiferensiasi yang mana di dalamnya sudah terintegrasi pembelajaran sosial emosional, lalu kemudian dengan asesmennya. Jadi ada tiga hal penting yang mungkin nanti saya bisa kita lihat secara bersama-sama sebelum Ibu melakukan tindak lanjutnya. Oke, baik ya. Jadi terima kasih Ibu atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih juga atas hal-hal baik yang Ibu sudah sampaikan dan juga bagaimana upaya pengembangan diri dari Ibu. Harapannya apabila dalam perjalanan ada hal-hal yang mungkin saja Ibu merasa perlu didiskusikan, maka saya memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk boleh kita berdiskusi bersama untuk mencapai tujuan yang hendak Ibu capai itu. Jadi hanya itu saja pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaan waktunya Ibu. Selamat siang dan selamat berkarya untuk Ibu. Selamat siang juga Pak.